Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah negeri yang begitu sombong, seakan merasa kebal dari bencana? Pernahkah kalian membayangkan, jika negeri itu tiba-tiba dilanda gelombang laut raksasa yang datang bertubi-tubi, tanpa henti, menghancurkan segalanya? Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan selanjutnya. Israel, negeri yang sering dibicarakan dunia, kini berada di puncak kekuasaannya. Mereka memiliki teknologi canggih, sistem pertahanan yang dibanggakan, dan dukungan negara-negara besar. Kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod berdiri megah di tepi laut Mediterania, menjadi simbol kemajuan mereka. Namun di balik itu semua, ada kesombongan yang menjulang tinggi, seakan menantang langit. Mereka merasa tak akan pernah tersentuh oleh bencana, tak akan pernah roboh, dan tak akan pernah kalah. Di jalan-jalan, rakyatnya hidup dengan rasa aman yang palsu. Mereka terus menjalankan aktivitas tanpa peduli akan akibat dari kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Bahkan, mereka menertawakan seruan-seruan yang mengingatkan tentang murka Allah. Namun, tanda-tanda aneh mulai terlihat. Angin dari arah laut tiba-tiba bertiup kencang, lebih kuat dari biasanya. Suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan. Langit barat tampak menghitam, meski belum waktunya hujan turun. Para nelayan di pesisir mulai merasa gelisah. Beberapa dari mereka melihat gelombang aneh di tengah laut yang tak pernah muncul sebelumnya. Tetapi peringatan itu diabaikan. Pihak berwenang Israel menganggapnya hanya badai musim dingin biasa. Mereka tak tahu, ribuan kilometer di tengah samudra, sebuah gempa tektonik raksasa baru saja terjadi, memicu gelombang tsunami yang mematikan. Gelombang itu kini bergerak cepat menuju pesisir Israel. Seakan Allah sedang menggerakkan air laut sebagai pasukan tak terlihat, siap menghapus kesombongan yang telah lama menjalar di negeri itu. Pagi itu, suasana di sepanjang pesisir laut Mediterania masih tampak biasa. Anak-anak bermain di tepi pantai, para nelayan menata jaring mereka, dan wisatawan berjalan santai menikmati udara laut. Namun jauh di tengah laut, ada sesuatu yang sedang bergerak menuju daratan. Sesuatu yang tak seorang pun mampu menghentikannya. Langit mulai menampakkan warna kelabu. Awan menggantung rendah, menutupi cahaya matahari. Burung-burung laut berterbangan tak tentu arah, seolah sedang menghindari sesuatu yang menakutkan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma asin yang menusuk. Para nelayan berpengalaman mulai merasakan firasat buruk. Mereka tahu, laut tidak pernah berbohong. Di pelabuhan Ashdod, seorang petugas penjaga pantai menerima laporan dari kapal patroli yang berada beberapa mil dari bibir pantai. Laporan itu menyebutkan bahwa mereka melihat gelombang tinggi di kejauhan, bergerak dengan kecepatan yang tak wajar. Namun pihak berwenang tetap menertawakan laporan itu, menganggapnya sebagai ombak badai biasa yang akan mereda dengan sendirinya. Sementara itu, di Tel Aviv, aktivitas kota berjalan normal. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada tanda evakuasi. Orang-orang menganggap semua baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa di bawah permukaan laut, tenaga maha dahsyat sedang mengumpulkan kekuatannya. Gelombang itu terus mendekat, dan dari kejauhan, garis horizon yang biasanya lurus kini bergelombang seperti dinding air raksasa. Tingginya mencapai hampir 10 meter, bergerak cepat seperti tembok cair yang siap menghantam apapun yang ada di depannya. Suara gemuruhnya semakin jelas, bagaikan ribuan drum yang dipukul bersamaan. Beberapa orang di pantai mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka berdiri menatap ke arah laut dengan wajah pucat. Namun sebelum mereka sempat berlari, gelombang pertama sudah berada di depan mata, tinggi, gelap, dan mengerikan. Seperti mulut raksasa yang hendak menelan seluruh pesisir, ia bergerak dengan kekuatan yang tak mungkin dihindari. Dalam hitungan detik, teriakan pertama mulai terdengar. Air laut meloncat ke daratan, menghantam apapun yang dilaluinya. Jalanan di tepi pantai langsung terendam, kendaraan terseret, dan orang-orang terhempas ke segala arah. Itu baru awalnya, karena gelombang yang lebih besar masih menunggu di belakangnya. Gelombang pertama datang seperti dinding air raksasa, menghantam pesisir Tel Aviv dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Suara hantamannya begitu memekakan telinga,
bercampur dengan jeritan manusia yang berusaha menyelamatkan diri. Air laut melompat masuk ke kota, menyapu kendaraan, kios, dan rumah-rumah di tepi pantai. Dalam sekejap, jalanan yang biasanya ramai berubah menjadi sungai deras berwarna kelabu pekat. Kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar di pelabuhan terangkat dari permukaan air lalu terbalik. Dermaga kayu hancur berkeping-keping, terbawa arus yang berputar seperti pusaran maut. Orang-orang yang berada terlalu dekat dengan pantai terseret tanpa daya, terbawa jauh menuju tengah kota oleh arus yang mengamuk. Di Ashdod, situasinya tidak kalah mencekam. Air laut membobol tanggul pelabuhan, menghantam gudang-gudang penyimpanan barang dan meruntuhkan bangunan beton yang kokoh. Kontainer-kontainer baja seberat puluhan ton berguling seperti mainan, menandakan betapa besar tenaga yang dimiliki gelombang itu. Sementara itu, di Haifa, sirene darurat baru mulai meraung, namun sudah terlambat. Air laut telah mengalir deras ke jalan-jalan utama. Orang-orang yang berlari ke arah dataran tinggi harus berjuang melewati arus yang begitu kuat. Banyak dari mereka yang terjatuh lalu hilang terbawa arus. Banjir besar ini tidak hanya mengandalkan kekuatan air, tetapi juga membawa puing-puing, pecahan kaca, potongan kayu, dan logam yang berputar di dalam arus. Siapapun yang terkena hantaman benda-benda itu akan langsung roboh dan terseret. Namun, yang paling mengerikan adalah fakta bahwa ini baru gelombang pertama. Di tengah laut, gelombang susulan yang lebih tinggi sudah terbentuk. Ombak itu semakin besar, semakin cepat, dan semakin mematikan. Laut yang biasanya menjadi sumber kehidupan kini telah berubah menjadi pembawa kematian yang tak bisa dihentikan. Belum sempat orang-orang mengeringkan tubuh dari hantaman gelombang pertama, suara gemuruh yang lebih menggetarkan datang dari arah laut. Dari kejauhan, garis horizon kini tertutup sepenuhnya oleh dinding air yang menjulang. Tingginya tidak lagi 10 meter, melainkan nyaris 17 meter, seperti tembok raksasa yang siap meratakan seluruh daratan. Ombak itu bergerak dengan kecepatan mengerikan, membawa kekuatan yang mampu menghancurkan gedung-gedung bertingkat. Burung-burung laut yang tersisa beterbangan kacau, melarikan diri sejauh mungkin dari pusat bencana. Beberapa kapal besar yang masih mencoba bertahan di pelabuhan terangkat tinggi di puncak ombak, lalu jatuh menghantam beton dermaga, pecah seperti mainan rapuh. Ketika gelombang itu akhirnya mencapai daratan, hentakannya bagaikan palu raksasa yang menghantam bumi. Air melompat jauh ke dalam kota, menghancurkan rumah, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Mobil-mobil tersapu begitu saja, melayang seperti daun kering di tengah badai. Jalanan utama Tel Aviv lenyap di bawah arus yang mengamuk, dan setiap sudut kota kini hanya berupa pusaran air berlumpur. Di Ashdod, gelombang kedua ini memporak-porandakan kawasan industri. Tangki-tangki bahan bakar terlepas dari dudukannya, terbawa arus hingga menabrak bangunan. Ledakan kecil terdengar di beberapa tempat akibat korsleting listrik, memperburuk suasana mencekam yang sudah ada. Haifa tak luput dari bencana. Daerah pelabuhan tenggelam sepenuhnya, dan kapal-kapal kargo besar tersangkut di atap bangunan karena terbawa oleh gelombang yang luar biasa tinggi. Orang-orang berlari ke arah perbukitan, namun banyak yang sudah terjebak arus di tengah jalan. Gelombang setinggi 17 meter itu bukan hanya membawa air, tetapi juga membawa kehancuran menyeluruh. Tidak ada bangunan yang mampu berdiri kokoh menghadapinya. Air terus mengalir tanpa henti, menandakan bahwa azab ini belum selesai. Di tengah kekacauan, suara jeritan manusia terdengar semakin lemah, tergantikan oleh gemuruh air yang menguasai segalanya. Gelombang setinggi 17 meter itu sudah cukup untuk memporak-porandakan seluruh garis pantai Israel. Namun bencana belum berhenti. Gelombang susulan datang silih berganti, membawa arus yang semakin deras dan tak kenal ampun. Air laut telah masuk jauh ke daratan, menenggelamkan pemukiman, pasar, dan jalan raya utama. Kota-kota besar yang tadinya berdiri megah kini berubah menjadi lautan luas. Di Tel Aviv, gedung-gedung bertingkat yang selama ini menjadi kebanggaan hancur dari lantai bawah hingga struktur penyangganya. Perkantoran yang penuh dengan peralatan canggih kini kosong, terendam air setinggi puluhan meter. Di antara puing-puing yang mengambang, kursi, meja, dan barang-barang pribadi hanyut bercampur dengan serpihan kaca dan logam. Ashdod yang dikenal sebagai kota pelabuhan kini sama sekali tak bisa dikenali. Kapal-kapal besar terdampar di tengah jalan raya, kontainer-kontainer baja berserakan, dan gudang-gudang raksasa yang dulunya berdiri kokoh runtuh seperti pasir disapu ombak.
Arus deras menyeret segalanya tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan apapun. Haifa pun mengalami nasib yang sama. Pelabuhannya hancur total, jalanan utama tertutup lumpur, dan semua jalur transportasi terputus. Bahkan kawasan industri yang biasanya ramai kini menjadi kubangan luas. Bau air asin bercampur lumpur memenuhi udara, membuat setiap tarikan napas terasa sesak. Jaringan listrik dan komunikasi lumpuh sepenuhnya. Tidak ada lagi sinyal telepon, tidak ada listrik untuk menyalakan lampu, dan tidak ada informasi yang bisa keluar maupun masuk. Negeri itu benar-benar terisolasi, terperangkap di tengah kehancuran. Di tengah malam yang gelap, hanya suara gemuruh air dan benturan puing yang terdengar. Gelombang terus datang, seolah laut belum puas melumat setiap sudut negeri itu. Azab ini telah menghapus kesombongan yang selama ini menjulang tinggi, meninggalkan hanya kesunyian dan kehancuran. Pagi kembali datang, namun cahaya matahari tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti negeri itu. Air laut masih menutupi sebagian besar daratan, membentuk lautan baru di atas tanah yang sebelumnya menjadi kota-kota ramai. Dari udara, pemandangan ini menyerupai pulau-pulau kecil yang terpisah oleh genangan luas, sementara bangunan-bangunan yang tersisa hanya atapnya yang terlihat mengapung di permukaan. Mayat-mayat korban terdampar di antara puing-puing. Ada yang tersangkut di reruntuhan rumah, ada yang hanyut hingga ke tengah laut. Burung-burung laut mulai berputar di udara, tertarik oleh bau anyir yang menyebar di mana-mana. Angin membawa aroma kematian yang menusuk, membuat suasana semakin mencekam. Di Tel Aviv, sebagian kecil warga yang selamat mencari tempat yang lebih tinggi. Mereka mendirikan tenda darurat di atap gedung yang masih berdiri, atau di perbukitan yang tersisa kering. Namun bekal makanan hampir habis, air bersih sulit ditemukan, dan obat-obatan tidak tersedia. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua berusaha menghibur mereka meski hati sendiri hancur. Ashdod yang dulunya menjadi jalur suplai kini terputus total. Tidak ada kapal yang bisa berlabuh, tidak ada truk yang bisa masuk, semua akses hilang ditelan air. Mereka yang bertahan hidup hanya mengandalkan sisa makanan yang mereka temukan di puing-puing. Banyak yang terpaksa meminum air hujan karena tidak ada sumber air bersih yang tersisa. Haifa juga menjadi kota mati. Jalan-jalan yang biasanya padat kini kosong dan sunyi. Tak ada suara mesin, tak ada kendaraan, hanya suara riak air yang memukul tembok bangunan yang sudah rapuh. Di pelabuhan, kapal-kapal yang terbalik tergeletak diam seperti bangkai raksasa. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Tanpa listrik, kegelapan menelan segalanya. Gelombang susulan yang lebih kecil masih datang, kadang disertai angin kencang yang membuat suara siulan panjang. Orang-orang hanya bisa berdoa agar malam cepat berganti siang, meski siang pun tidak membawa banyak harapan. Azab ini membuat seluruh negeri terjebak dalam penderitaan tanpa ujung. Semua yang dulu mereka banggakan telah hilang dalam sekejap, digantikan oleh kesunyian, kelaparan, dan rasa takut yang menghantui setiap napas. Hari-hari berlalu, namun bencana tak kunjung mereda. Laut seakan tidak puas dengan apa yang telah dihancurkan. Gelombang demi gelombang masih terus datang, menghantam daratan yang sudah porak-poranda. Setiap gelombang membawa puing baru, lumpur, dan sisa-sisa kehidupan yang sudah tak berbentuk. Tel Aviv yang dulunya berkilauan dengan cahaya malam kini telah hilang dari pandangan. Gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol kemegahan telah runtuh sepenuhnya. Jalanan yang dulu dipenuhi kendaraan kini berada beberapa meter di bawah permukaan air. Kota itu lenyap, tertelan lautan tanpa meninggalkan jejak selain puing yang terapung. Ashdod yang terkenal sebagai kota pelabuhan juga sudah tidak ada lagi. Dermaga yang menjadi pintu masuk perdagangan internasional telah musnah. Kontainer, kapal, dan kren pelabuhan hanyut entah kemana. Hanya permukaan air yang tenang di kejauhan, namun menyimpan cerita tentang terjangan gelombang maut yang menghancurkan segalanya. Haifa, yang pernah menjadi kebanggaan karena pelabuhan besarnya, kini tak lebih dari danau luas. Kawasan industri, perumahan, hingga perbukitan rendah semuanya berada di bawah genangan. Di udara, bau asin bercampur anyir kematian semakin menusuk. Burung-burung laut berputar di atas sisa kota yang kini tak berpenghuni. Tidak ada lagi jalur komunikasi. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada pesan yang keluar ataupun masuk. Negeri itu benar-benar terputus dari dunia luar. Bahkan bantuan dari luar negeri tidak mampu menembus ganasnya arus dan gelombang yang masih terus menghantam. Di perbatasan,
Mereka yang berhasil lolos hanya bisa memandang ke arah daratan yang telah berubah menjadi lautan luas. Air membentang sejauh mata memandang, menelan semua yang pernah berdiri di sana. Negeri yang pernah menyombongkan kekuatannya kini telah terhapus dari muka bumi. Azab yang datang ini bukan sekadar badai, bukan sekadar tsunami sesaat, tetapi kehancuran total yang menghapus sebuah bangsa dalam sekejap. Laut yang dulu mereka pandang indah kini menjadi kuburan massal yang menelan segalanya. Dan negeri itu pun hilang, tinggal nama dalam kenangan, sebagai saksi bahwa kesombongan tidak pernah menang di hadapan kekuasaan Allah.